Wilujeng Sumping di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Sampurasun sadayana tepang deui di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda bareng abdi Indah Al Asad. Kumaha daramang sadayana mugia damang ya. Alhamdulillah upami indah mah damang. Nah, seperti biasa di hari Rabu ini kita akan melestarikan kebudayaan Sunda. Kita akan bahas-bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesundaan. Dan di hari Rabu ini Indah ingin bahas salah satu hal yang berkaitan juga dengan budaya Sunda, yaitu peribahasa atau pepatah Sunda yang maknanya juga dalam banget nih. Ini buat kamu-kamu yang bukan orang Sunda, kita coba belajar, ataupun orang Sundanya langsung kita coba untuk mendalami ya berbagai pepatah yang ada di suku Sunda. Kita akan mulai dari pepatah yang mengatakan adat kakurung kuiga. Kalau bahasa Indonesianya, perilaku terkurung oleh tulang rusuk. Ini artinya bahwa kebiasaan seseorang itu sulit dihilangkan karena sudah menjadi bagian dari dirinya. Kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, misalkan kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk, itu sulit sekali untuk dihilangkannya karena sudah menjadi bagian dari dirinya. Kalau misalkan kebiasaan buruk bisa dihilangkan gak sih? Bisa, tapi harus perlahan. Gak bisa langsung bim salabim langsung berubah gitu kan, gak bisa kayak gitu ya. Next, ada pepatah yang mengatakan agul ku payung butut. Kalau misalkan artinya membanggakan payung jelek, ini maknanya bahwa perilaku menyombongkan diri, agul itu sombong ya, padahal kehidupannya serba kekurangan. Jadi kalau misalkan nih ada orang-orang yang hidupannya serba kekurangan, tapi secara realita flexing gitu, sombong minjem apa nih, minjem motor, minjem mobil, minjem baju orang, menyombongkan diri. Nah, mereka itu adalah agul ku payung butut, perilaku menyombongkan diri padahal kehidupannya itu serba kekurangan. Kemudian ada lagi juga pepatah yang mengatakan awi sadapuran tara lempeng kabeh. Bambu-bambu yang serumpun itu tidak semuanya lurus. Ini maknanya bahwa walaupun kita satu keluarga, tiap anggota keluarga itu pasti punya beda-beda karakteristik. Gak mungkin sama, gak mungkin semuanya baik ya, semuanya baik semua alhamdulillah gitu. Tapi gak mungkin semuanya teh misalkan introvert semua, ataupun pendiam semua, atau misalkan bawel semua, enggak. Pasti beda. Jadi awi sadapuran tara lempeng kabeh, bambu-bambu yang serumpun itu nggak semuanya lurus. Sama halnya dengan proses anak-anak kita. Kalau misalkan kita udah punya anak, kenapa ya misalkan anak yang pertama mah cepet banget prosesnya ataupun pencapaiannya, kesuksesannya, kok anak kedua mah kok belum gitu ya, belum sukses. Nah ini jangan sampai dibandingkan, karena tadi secara pepatah bambu yang satu rumpun itu nggak semuanya lurus loh gitu. Kemudian masih ada lagi nih, ada lagi pepatah yang mengatakan asa karagragan bentang ti langit. Artinya apa? Seperti kejatuhan bintang dari langit. Ini maknanya merasa sangat bahagia karena mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Misal nih, kita tuh lagi pengen banget sesuatu, pengen banget makan sesuatu, tiba-tiba dia ngirimin. Maka kalau secara pepatah Sunda itu tuh kayak asa karagragan bentang ti langit gitu. Kemudian ada lagi pepatah yang mengatakan banda sasampiran nyawa gagaduhan. Artinya harta benda sampiran, nyawa itu kepunyaan. Ini maknanya baik harta benda maupun nyawa itu adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Artinya bahwa semua yang ada pada diri kita itu adalah titipan Tuhan. Mau nyawa kita atau bahkan harta kita, apa yang kita gunakan, apa yang kita miliki itu adalah titipannya Tuhan. Ketika misalkan Tuhan mengambil itu, harusnya kita gak boleh marah karena itu kan hanya titipan. Ibaratnya kalau misalkan nih ada tukang parkir, nitip kan, kita nitip mobil ke tukang parkir. Ketika mobilnya diambil lagi, tukang parkir marah gak? Enggak kan? Karena itu kan hanya titipan ya, harusnya juga kita gitu. Tapi kadang realitanya, kadang ketika misalkan kita diambil nih hartanya ataupun kesehatannya, seringkali kita marah-marah ya. Padahal semuanya itu adalah titipan. Kemudian ada lagi nih pepatah yang mengatakan ini
Ini sering banget Indah dengar ketika SD, SMP, SMA, ketika pelajaran bahasa Sunda. Pepatahnya adalah Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Kalau bahasa Indonesianya, air menetes menghantam batu, perlahan-lahan menjadi cekung juga. Ini maknanya bahwa usaha kecil yang kita lakukan secara terus-menerus, perlahan-lahan pasti akan membuahkan hasil. Jadi jangan sampai kita itu menyepelekan langkah kecil ataupun usaha kecil yang kita lakukan. Usaha kecil tapi kita konsisten melakukan hal tersebut, tapi kita lakukan secara terus-menerus, maka akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Gitu ya. Kemudian lanjut ada lagi pepatah yang mengatakan Cul dog dog tinggal igel. Apa artinya? Mengabaikan genderang tersisa tarian. Ini maknanya seseorang yang meninggalkan pekerjaan wajib untuk suatu yang remeh-temeh. Jadi kalau misalkan nih ada orang yang kewajibannya sebenarnya bekerja, tapi dia bolos kerja karena pengen nonton konser, misalkan itu kan hal bukan remeh-temeh juga ya, tapi kalau skala prioritas kan dia harusnya bekerja, maka dia itu cul dog dog tinggal igel. Kemudian ada lagi pepatah yang mengatakan gunung tebenang dilebur, sagara tebenang diruksak, buyut tebenang dirempak. Kalau bahasa Indonesianya, gunung tidak boleh dihancurkan, laut tidak boleh dirusak, leluhur tidak boleh dilanggar. Ini maknanya bahwa manusia itu harus menjaga kelestarian alam dan adat tradisi. Kalau di Sunda itu ada adat istiadat kebudayaan Sunda, maka kita harus menjaga itu. Kita juga harus menjaga kelestarian alam yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Kemudian masih ada lagi kacai jadi salewi, ke darat jadi salebak. Kalau bahasa Indonesianya, ke air jadi selubuk, ke darat jadi selebak. Apa maknanya? Maknanya ini adalah kehidupan bersama atau bermasyarakat yang rukun dan kompak. Jadi ketika kita bermasyarakat, ketika kita berkehidupan gitu ya di lingkungan masyarakat, di lingkungan organisasi, kita harus jadi masyarakat ataupun anggota organisasi yang rukun dan kompak. Kayak gitu. Masih ada. Lamun keyeng tang tupareng. Kalau bahasa Indonesianya, kalau sungguh-sungguh pasti dapat. Ini maknanya seseorang yang bersungguh-sungguh pasti akan mencapai yang diinginkannya. Kalau kita ingin sesuatu, maka yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh. Lamun keyeng tuh sungguh-sungguh, tang tu pareng. Kayak gitu. Luar biasa ya. Jadi makna-makna dari pepatah Sunda itu memiliki makna yang dalam. Ada lagi. Oke. Masih ada. Teunggut kalinduan tegedag keanginan. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia, tak goyah oleh gempa, tak tergerak oleh angin. Ini maknanya bahwa keyakinan dan keteguhan hati yang mantap itu tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Kalau misalkan kita punya prinsip yang kuat, kita punya keteguhan hati yang mantap, kita punya keyakinan yang mantap, maka penilaian orang-orang itu tidak akan mempengaruhi kita. Kita tidak akan dipengaruhi oleh orang lain, atau bahkan kita tidak akan disetir oleh orang lain. Itu guys, pepatah-pepatah Sunda yang ternyata memiliki makna yang dalam. Kalau misalkan kita resapi lagi, kalau misalkan kita dalami lagi, ternyata banyak banget ya pepatah-pepatah Sunda yang bukan hanya sekedar pepatah dan bukan hanya sekedar kata, tapi ada makna dan bisa kita ambil maknanya dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya seperti yang tadi pepatah Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Usaha kecil yang mungkin kita menganggap bahwa hal tersebut itu gak ada apa-apanya, tapi kalau misalnya kita lakukan secara terus-menerus, maka akan menjadikan hasil yang sangat luar biasa juga. Itu yang bisa Indah sampaikan di Rebo Nyunda pada hari ini. Semoga kita senantiasa untuk bisa melestarikan kebudayaan Sunda, melestarikan apa yang telah dititipkan oleh leluhur kita. Jangan sampai kita lupa terhadap kebudayaan kita sendiri. Dan kita akan ketemu lagi di Rebo Nyunda pekan depan. Dadah.